إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا قطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan keharibaan baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat, para pengikut beliau hingga hari kiamat, dan semoga juga keridhaan Allah selalu tercurah dan terlimpah kepada sandaran hati kita, pembimbing ruhani kita, Sayyiduna Qutbil Maktum Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani beserta seluruh keluarga dan dzurriyyat beliau, seluruh khalifah dan muqaddam beliau, seluruh murid dan ahbab beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan satu bulan penuh ibadah puasa Ramadan, dan kita pun juga bersama-sama telah merayakan Idul Fitri, yaitu hari raya fitri, hari raya fitrah kita, yang mana di sini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan karena telah melaksanakan ibadah puasa satu bulan penuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam pengajian kita di malam Sabtu, yaitu membahas insyaallah tentang syarah daripada sholawat Jauharatul Kamal. Qala al-musannif wa nurikal lami'. Nah, jadi kita akan membahas di sini arti daripada lafaz sholawat Jauharatul Kamal wa nurikal lami'. Asal kata terjemahannya wa nurikal lami', yaitu cahayamu yang bersinar. Qala asy-syarih qala fi matali'il masarrat wa amma ismuhu sallallahu alaihi wasallam nurun. Dan syarih berkata, mengutip dalam kitab Matali'ul Masarrat, bahwasanya di antara nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nur, artinya cahaya. Faqala ta'ala qad ja'akum minallahi nur, telah datang kepada kalian daripada Allah nur. Nur sini siapa? Qila Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud nur di sini adalah baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qila, dan dimaksud di sini lagi dan dikatakan diantaranya Al-Qur'an. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam nurullah
maka sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beliau adalah cahayanya Allah, alladzi la yutfa, yang mana itu tidak pernah padam, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah, dan Allah Ta'ala enggan kecuali Allah Ta'ala sempurnakan nurahu, cahayanya. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin. Qala Ka'ab al-Ahbar wa Ibn Jabir wa Sahal bin Abdullah, al-muradu bin nuri tsani huna, yang dimaksud dengan cahaya yang kedua di sini Muhammadun sallallahu alaihi wasallam itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kan di ayat itu Allahu nurus samawati wal ardi, Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Cahaya langit dan bumi, perumpamaan cahayanya itu seperti lentera, seperti lentera. Nah, jadi cahaya yang kata nur yang kedua di sini itu adalah baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku beliau di sini aslul maujud, asal segala yang ada. Jadi maksud daripada nuri kalami tadi itu adalah cahayanya, cahayamu yang bersinar. Itu adalah cahayanya baginda Sayyidina Muhammad. Wa qala al-Qadhi Iyad, dan Qadhi Iyad berkata, summiya sallallahu alaihi wasallam bin nuri liwuduhi amrihi. Qadhi Iyad berkata, sesungguhnya baginda Rasulullah itu dinamai dengan nur karena jelasnya perintah Rasulullah, wa bayani nubuwatihi, serta terangnya kenabiannya baginda Rasulullah, wa tanwiri qulubil mu'minina wal 'arifina bima ja'a bihi, serta menerangi cahaya-cahaya orang yang beriman dan orang-orang yang ma'rifat dengan apa yang beliau bawa, apa yang beliau sampaikan. Nah, jadi jelas bahwasanya nur di sini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa udhifa ila Allah Ta'ala litashrifi, dan ini disandarkan kepada Allah ini untuk memuliakan. Karena kan di sini Allahumma shalli wa sallim, kan sebelumnya Allah sampaikanlah salawat dan salam, wa nuri kalami, itu sambungannya kan, dan kepada cahayamu. Nah, ini disandarkan kepada Allah, cahayamu yang bersinar disandarkan kepada Allah ini untuk memuliakan, untuk mengagungkan. Wa wasafahu bil lami'i ma'a anna min sya'nin nuri al-lam'an ta'kidan li kathratin li ma'ani nurihi sallallahu alaihi wasallam, ta'kidan li kathrati lam'ani nurihi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah di sini disifatkan nurnya bersinar, sedangkan bersinar itu sudah menjadi salah satu sifat cahaya. Kenapa jadi masih disambat? Kenapa masih dikatakan bersinar? Padahal cahaya itu sudah pasti bersinar, tapi masih dikatakan di situ ditambahi dengan kalimat lam, yaitu artinya bersinar. Kenapa? Karena itu untuk menekankan begitu kuatnya cahayanya, sinarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk menguatkan begitu banyaknya cakupan nurnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi karena itu ditambahi lagi kalimat lam, itu untuk menguatkan bahwasanya nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kada terbatas. Wa hasbuka min dzalika ma fi shifa an ibni Sab' annahu sallallahu alaihi wasallam kana yudhi'ul baital mudlima min nurihi sallallahu alaihi wasallam.
Nah, cukuplah kepada kita bukti Rasulullah sebagai nur, bahwasanya Rasulullah SAW ini beliau menyinari rumah yang gelap dengan cahaya beliau. Wa qad saqatat ibratun li Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa qad saqatat ibratun li Aisyah radhiyallahu anha fi dhulmatil laili fi baitiha. Dan sungguh telah jatuh jarumnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu di tengah gelap malam di rumah beliau. Fara'atha wa absaratha binuri diya'i wajhi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidah Aisyah bisa melihat jarum yang jatuh tadi dengan karena melihat cahaya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi suatu hari Sayyidah Aisyah dia keguguran jarum di rumah. Nah, jarum gugur di tengah malam di dalam rumah, gelap gulita. Kayak apa mencarinya? Tentu kada akan dapat atau tidak akan ditemukan kalau kada menggunakan lampu. Dan dahulu kada ada lampu yang kayak kita, yang ada itu lampu istilahnya lampu dari api. Tapi Sayyidah Aisyah bisa beliau menemukan jarum yang jatuh tadi dengan cahayanya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini makanya ulun berapa kali menguatkan gitu, menyampaikan bahwasanya nurnya Rasulullah itu kalau dikatakan majazi bisa. Dalam dikatakan majazi itu artinya maksudnya cahaya di situ artinya adalah ilmu, cahaya di situ adalah ma'rifat, bisa itu majaz. Tapi kalau dikatakan hakikat pun ya benar, karena memang cahaya. Buktinya di hadis Sayyidah Aisyah, Sidin bisa mencari jarum dengan sebab cahayanya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hakikat kan? Bapak kayak apa jar? Kayak lampu lah jar. Nah, itu kayaknya babnya lain lagi. Rasulullah itu kan Sidin bila berjalan kemanapun gitu nah. Lawan orang yang rendah, awaknya rendah. Rasulullah itu Sidin kada terlihat terlalu tinggi, sedang-sedang aja. Tapi bila Sidin berjalan dengan orang yang jangkung, dengan orang yang tinggi, maka Sidin lebih tinggi lagi. Nah, kayak apa yulah? Nah, itulah sudah mukjizat. Itulah mukjizat sudah. Itulah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perjalanan orang rendah kada terlihat terlalu tinggi, kalau orang yang berjalan, kalau Sidin berjalan dengan orang yang lebih tinggi, Sidin lebih tinggi. Nah, artinya itu juga kalau masalah cahaya ini. Berarti kayak neon lah Sidinnya. Karena kayak itu juga. Nah, artinya di sini ada sekali-sekali itu mukjizat itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kada melulu mengatakan bahwasanya hal demikian tersebut kepada makna majaz. Nah, karena itu bisa juga memang terjadi hakikatnya seperti itu. Wa fi sahih anna wajhahu sallallahu alaihi wasallam kana mithla syamsi. Dan di dalam hadis yang sahih diceritakan bahwasanya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seperti matahari. Artinya apa? Cahayanya di situ membuat orang yang memandang ini kada bisa berlama-lama. Karena di situ ada haibah, di situ tuh ada wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kayak kita juga melihat matahari, apakah kita bisa berlama-lama hendak melihat matahari? Tentu kada akan bisa. Nah, begitu juga memandang Rasulullah, bahkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kada pernah berani untuk bertatap mata.
Jadi memandang Rasulullah, apabila Rasulullah memandang kepada matanya, sahabat itu akan menurunkan pandangan, akan mengalihkan pandangan. Kenapa? Karena haibah, karena wibawa yang dimiliki oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari karena itu keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kadang menjadi fitnah. Kadang menjadi fitnah, padahal keindahan Rasulullah, kebungasan baginda Rasulullah itu melebihi daripada kebungasan Sayyidina Yusuf alaihi salam. Tapi Nabi Yusuf menjadi fitnah, kebungasan Sayyidina. Sedangkan kebungasan Rasulullah itu kadang menjadi fitnah. Kenapa? Karena kebungasan sidin tadi, cahaya sidin tadi itu dibarengi dengan wibawa yang begitu luar biasa. Bahkan dikatakan suatu hari ketika sidin sudah ditodongkan pedang, orang kafir berkata, "Mayyamna'uka minni?" Siapa yang bisa menahanmu daripadaku? Siapa yang bisa menahanmu daripada aku? Jawab orang kafir nih. Sudah digulu ini pedang ini, mayyamna'uka minni ya Muhammad. Rasulullah menjawab dengan santai, Allah yang bisa menjagaku darimu. Orang kafir tadi mendengar suara Rasulullah yang begitu luar biasa, wibawanya, terjatuh pedang itu, tak gugur parang tadi, dan diambil oleh Rasulullah, lalu dibalik Rasulullah, mayyamna'uka minni. Nah, jadi Rasulullah ini sini diberi apa? Diberi keistimewaan wibawa yang luar biasa. Bahkan di hadis yang lain, wa nusiratu birru'bi. Nah, jadi ya Rasulullah, aku ini diberikan pertolongan dengan rasa takut musuhku. Nah, jadi belum berperang, itu masih di rumah musuh, masih sekian hari sebelum berperang, itu sudah takut, sudah gelisah, sudah pancat musuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu dikatakan beliau adalah wa nurikal lami'i. Terus lanjut, qala al-musannifu alladhi mala'ta bihi kaunakal ha'ita bi amkinatil makani. Yang mana artinya dengan cahayamu yang bersinar tadi engkau penuhi semestamu yang meliputi seluruh tempat. Qala syarih di sini berkata, yuhtamalu, kemungkinan annal ba'a lisababiyah. Nah, ba di sini alladzi mala'ta bihi, ba-nya di situ lisababiyah. Nah, ba itu macam-macam, huruf jar. Nah, kalau dalam nahwu itu istilahnya huruf jar, dan ba ini bisa lisababiyah, artinya untuk sebab. Ya, jadi artinya apa? Mala'ta bisababi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang engkau penuhi dengan sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaunaka al-khala'a wal faragha al-ha'ita bi jami' amkinah. Artinya yang kosong, yang meliputi dengan seluruh tempat, aisahatil faraghil makani, yaitu lapang yang kosong, yang tempatnya itu alladzi ummira bil ajrami wal a'radi, yang mana dimakmurkan dengan jirim dan a'rad. Nah, jirmun dan a'rad ini kena pembahasannya itu di ilmu kalam, itu panjang, ada jirim, ada a'rad, ada macam-macam, itu kena hubungannya lawan mantik. Ya, intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana dengan nur, sebab beliau nur, dengan sebab nur beliaulah alam semesta ini dipenuhi. Alam semesta ini dipenuhi dengan cahaya beliau. Wa huwal ha'itu aidan bi azminatil faraghiz zamani. Dan Rasulullah ini jualah yang meliputi pula dengan zaman-zaman kekosongan.
Nah, jadi Rasulullah ini meliputi sidin segala tempat, meliputi segala waktu nur sidin itu. Wa yuhtamalu, dan diboleh jadikan lagi kemungkinannya annal ba'a, bahwasanya ba di situ al-haita alladzi mala'ta bihi, nah ba-nya di situ lit ta'diyah, nah, itu untuk mutaaddi. Nah, ada mutaaddi, ada li ta'diyah, ada li sababiyah, itu di nahwu kira. Ai anna hadzal nura muliat bihil akwan, bahwasanya dengan cahaya ini diliputilah, dipenuhilah alam semesta. Falam yabqa faraghun makaniyun fil wujudi, maka tidak tersisa sesuatu yang kosong, tempat yang kosong di segala yang ada. Wala zamaniyun illa wa qad mala'ahu dzalikan nur, dan tidak juga sesuatu yang kosong dalam sebuah zaman kecuali dipenuhi oleh cahaya Rasulullah ini. Nah, jadi dari zaman sidin, dari zaman diciptakan nurnya Rasulullah ini, nah itu kada ada satu tempat kecuali dipenuhi dengan nur. Nah, jadi kembali ke yang tadi, kada ada satupun tempat ataupun zaman kecuali telah dipenuhi oleh cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma al-makani faqad qala fil Ibriz athna syarhihi li haditsin. Adapun sisi tempat yang telah dipenuhi nurnya Rasulullah, maka telah dikatakan di dalam kitab Al-Ibriz ketika mensyarahkan, menjelaskan hadis innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin, sesungguhnya Quran diturunkan itu atas 7 huruf. Manasuhu wa akbarul arwahi qadran, dan sepaling besar ruh dalam kadarnya, wa a'zamuha hajman, serta sepaling agung bentuknya, ruhuhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu ruhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innaha tamla'us samawati, maka dia ruhnya Rasulullah ini memenuhi langit, wal aradina, dan seluruh bumi. Nah, jadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi dipenuhi dengan nurnya Rasulullah. Wa ma'a dzalika faqad intawat 'alaiha adz-dzatus syarifah wa ihtawat 'ala jami'i asrariha. Nah, bahkan nurnya Rasulullah ini telah mengandung berbagai macam rahasia-rahasianya. Fasubhana man aqdara adz-dzata syarifah ala dzalik, maka maha suci Allah yang mengkadarkan zat yang mulia atas demikian tersebut. Nah, jadi nurnya Rasulullah ini adalah sepaling besar makhluk Allah Subhanahu wa taala, sepaling besar ruh. Makanya dikatakan Rasulullah ini adalah Abul Arwah. Wa qala fi mawdi'in akhar, dan di dalam tempat yang lain dikatakan inna lidzatihi syarifati nuran munfasilan anha, sesungguhnya bagi zatnya Rasulullah yang mulia ada cahaya yang terpisah darinya. Faqad imtala'a bihil alam kulluh, maka telah memenuhi dengan nur tadi seluruh alam. Fama min mawdi'in minhu illa wa fihi nurus syarif, maka tidak ada satupun tempat kecuali terdapat nurnya Rasulullah yang mulia. Wa dzukira fir rimahi, dan disebutkan di dalam kitab Ar-Rimah an Tanwiril Halaq Suyuti, mengutip daripada kitab Tanwirul Halaq karangan Imam Suyuti. Manasuhu qala Syekh Safiyuddin bin Abi Mansur fi risalatih, Syekh Safiyuddin bin Abi Mansur berkata di dalam risalahnya, wa Syekh Abdul Ghaffar fi Tauhid an Syekh Abdul Hasan Al-Wannai. Qala, dia berkata, akhbarani Abul Hasan At-Tanji, menceritakan kepadaku Abul Hasan At-Tanji. Qala,
waridtu ala sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Waradtu ala sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Jadi jar Abul Hasan At-Tanji, aku datang kepada Syekh Ahmad Ar-Rifai. Faqala li ma ana syaikhuka. Ujar Syekh Ahmad Rifai, aku bukanlah gurumu, aku bukanlah syekhmu. Innama syaikhuka Abdur Rahim biqina. Nah, gurumu yang ditakdirkan Allah itu adalah yang namanya Syekh Abdur Rahim, yang tempatnya itu di Qina. Ruh ilaih, berjalanlah, pergilah kepada Syekh Abdur Rahim. Nah, jadi Syekh Abdur Rahim ini di Qina di Mesir. Dan dikenal juga termasuk wali kutub. Syekh Ahmad Rifai pun dikenal termasuk wali kutub. Nah, jadi Abul Hasan At-Tanji ini datang kepada Syekh Ahmad Rifai. Jadi Syekh Ahmad Rifai, aku bukan gurumu, gurumu itu adalah Syekh Abdur Rahim Al-Qinawi. Datanglah kepadanya. Fasafartu ila Qina, maka aku musafir, aku pergi ke Qina. Fadakhaltu ala Syekh Abdur Rahim, maka aku datang kepada Syekh Abdur Rahim. Faqala, maka jadi Syekh Abdur Rahim bertanya, "Arafta Rasulullah?" Maka apakah engkau telah mengenal Rasulullah? Qultu la. Maka jadi Syekh Abul Hasan At-Tanji, aku masih belum mengenal Rasulullah. Qala ruh ila al-Baitil Maqdis hatta ta'rifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pergilah dirimu ke Baitul Maqdis agar kamu kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faruhtu ila Baitil Maqdis, maka aku pergi ke Baitul Maqdis. Fahina wada'tu rijli wa idzan bis samai wal ardi wal arshi wal kursi mamlu'atun min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku letakkan kakiku, tiba saja aku lihat langit, bumi, arasy, kursi dipenuhi dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita konteksnya mengambil kisahnya itu. Artinya apa? Nur Rasulullah itu ada di mana-mana. Bahkan sampai ke alam yang atas itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi bukan konteksnya. Nah, ada yang salah paham mengisahkan wali lainnya. Ini tertulis di kitab Rimah, dalam kitab Tijani juga, gitu nah. Jadi jangan apa yuk, jangan katro ya orang tuh, jangan istilahnya ketinggalan zaman kita. Ada masalah mengisahkan tuh konteksnya untuk apa, bahambur dalam kitab Tijani itu kisah-kisah wali lain, cuma untuk istishhad gitu nah, untuk sekedar menguatkan. Nah, di sini kitab Tijani juga dan dikarang ini oleh Muqaddam Tijani juga, lain ulun berkisah gitu. Ulun bacakan aja. Nah, jadi di Baitul Maqdis tadi dilihat oleh Abul Hasan At-Tanji bahwasanya langit, bumi, kursi dan aras itu penuh dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya di sini yang menjadi fokus kita Nur Rasulullah SAW itu ada di mana-mana. Nah, jadi kenapa jadi ke Baitul Maqdis ya? Baitul Maqdis ini luar biasa, dan ini salah satu 3 masjid yang suci di dalam Islam. Nah, makanya kita selalu berdoa kepada Allah semoga Allah Ta'ala merdekakan Masjidil Aqsa ini daripada kaum kafir. Masjidil Aqsa ini tempat yang penting dan jangan sampai kita lupakan. Minimal kita mendoakan. Kalau kita kadang kaum membantu secara tenaga, secara pikiran ataupun dan lainnya, minimal kita mendoakan. Karena disinilah Rasulullah SAW sidin naik di malam Isra Mi'raj. Dan di Baitul Maqdis inilah Rasulullah SAW sidin sholat menjadi imam seluruh para nabi dan rasul. Salat di belakang sidin Rasulullah menjadi imam sebelum bin sidin naik ke langit 1 dan sampai seterusnya. Wa fil ibrisi an rajulin minas salihina, dan di dalam iblis pun dikatakan dari seseorang yang saleh, zara qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menziarahi kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala hinal wada', dan ketika perpisahan
Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma kuntu adhunnu anni atin wa arji'." Jadi orang saleh ini, "Ya Rasulullah, tidak terpikir dalam diriku bagaimana aku datang kepadamu dan aku bisa." Nah, jadi ada salah seorang wali, seorang orang saleh tadi yang menziarahi makam Rasulullah. Ketika hendak berpisah, lalu berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa terpikir dalam diriku aku datang kepadamu dan aku meninggalkanmu, aku pulang." Artinya hatinya tuh masih hendak di Madinah, hatinya tuh hendak masih berjiran dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini wajar, siapapun yang menziarahi makam Rasulullah, siapapun yang datang ke Masjid Nabawi, apalagi Masjidil Haram, di melihat Ka'bah, pasti hati itu berat meninggalkannya. Lalu karena orang ini orang saleh, orang wali, dibukakan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ujar Rasulullah, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kuntu makhzunan fi hadzal qabri faman ata minkum falyamkuth." Nah, ya Rasulullah, jika memang aku hanya tersimpan di kuburku ini, maka barang siapa di antara kalian yang datang, silahkan kalian bertahan di sini. Artinya kada perlu bulik. Andai kata aku bagaimana di kuburku nih aja, kada perlu bulik, datang aja, nang datang ke sini bagaimana. Wa in kuntu ma'a ummati haitsu ma kanat faman ata minkum falyarja. Tapi jika aku, ya Rasulullah, bersama umatku dimanapun umatku berada, maka hendaknya siapapun yang datang daripada kalian hendaknya pulang. Artinya apa? Bulik pun ya Rasulullah, aku tetap bersama kalian. Kenapa? Karena aku selalu bersama umatku dimanapun umatku berada. Karena nurnya Nabi tadi sampai kepada seluruh tempat, sampai kepada seluruh zaman.